Di setiap sudut dunia, dari kota metropolitan yang sibuk hingga desa terpencil di pedalaman, ada satu nama yang pasti dikenal oleh hampir semua orang, Coca-Cola. Logo merah ikonik dan rasa manis berkarbonasinya telah menjadi simbol globalisasi dan kesuksesan bisnis yang tak tertandingi. Namun, jika kita memutar kembali roda waktu ke abad ke-19, kita akan menemukan bahwa asal-usul minuman ini bukanlah tentang ambisi korporat yang haus kekuasaan, melainkan tentang rasa sakit, kecanduan, dan upaya putus asa seorang pria untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah kisah John Stith Pemberton, pria jenius yang menciptakan formula paling berharga di dunia, namun harus menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan bangkrut, sakit, dan terlupakan. Lahir pada tahun 1831 di Georgia, Amerika Serikat, John Pemberton bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang apoteker berbakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang kimia dan obat-obatan. Kehidupannya berjalan normal hingga pecahnya Perang Saudara Amerika. Sebagai seorang prajurit konfederasi, Pemberton terjun ke medan perang yang brutal. Disinilah takdirnya berubah selamanya. Dalam pertempuran Columbus, pada tahun 1865, Pemberton terkena luka sayatan pedang yang sangat parah di dadanya. Untuk meredam rasa sakit yang luar biasa dan hampir tak tertahankan, dokter memberinya morfin. Pada masa itu, morfin dianggap sebagai obat ajaib. Namun bagi Pemberton, itu adalah awal dari kutukan yang akan menghancurkan hidupnya. Ia selamat dari perang, tetapi ia kembali sebagai pria yang terjebak dalam belenggu kecanduan morfin yang parah. Tahun-tahun setelah perang dihabiskan Pemberton di dalam laboratoriumnya, bukan sekadar untuk mencari uang, tetapi untuk menemukan penawar bagi kecanduannya sendiri. Sebagai seorang apoteker, ia tahu bahwa morfin perlahan-lahan membunuhnya, dan ia bertekad untuk menciptakan minuman obat yang bisa meredakan rasa sakit, sekaligus menghilangkan ketergantungannya. Eksperimen pertamanya menghasilkan sebuah ramuan yang ia beri nama Pemberton's French Wine Coca. Minuman ini berbahan dasar alkohol dan ekstrak daun koka. Namun, saat hukum pelarangan alkohol atau prohibisi mulai diterapkan di Atlanta, ia harus memutar otak. Ia mulai bereksperimen dengan mencampur berbagai jenis minyak esensial, ekstrak kacang kola, dan akhirnya air berkarbonasi. Pada satu siang di bulan Mei tahun 1886, di sebuah toko obat kecil bernama Jacob's Pharmacy, segelas pertama cairan coklat pekat itu dicampur dengan air soda dan dijual seharga 5 sen. Frank Robinson, mitra bisnis Pemberton, memberikan sentuhan jenius terakhir dengan memberi nama Coca-Cola dan menuliskan logonya dengan gaya tulisan tangan yang masih kita kenal hingga hari ini. Namun, meskipun minuman itu mulai mendapatkan popularitas, kondisi fisik Pemberton justru memburuk. Penyakit kanker lambung mulai menggerogoti tubuhnya, dan keinginan untuk mengonsumsi morfin tetap tidak pernah benar-benar hilang. Di tengah rasa sakit fisik dan kebutuhan finansial yang mendesak untuk membiayai pengobatan serta kecanduannya, Pemberton melakukan sebuah kesalahan fatal yang akan disesali oleh keluarganya selamanya. Karena merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi dan ia sangat membutuhkan uang tunai dengan cepat, ia mulai menjual hak atas formula Coca-Cola secara bertahap. Ia menjual sahamnya kepada berbagai investor dengan harga yang sangat rendah. Bagian terakhir dan paling signifikan dari kepemilikannya dijual kepada seorang pebisnis ambisius bernama Asa Candler. Total uang yang diterima Pemberton dari penjualan seluruh aset berharganya itu hanya sekitar $2.300 Amerika. Sebuah angka yang sangat tidak berarti jika dibandingkan dengan nilai triliunan dolar perusahaan tersebut saat ini. Tragisnya, di saat Asa Candler mulai membangun fondasi pemasaran masif yang akan menjadikan Coca-Cola sebuah imperium, Pemberton semakin tenggelam dalam kemiskinan. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya di atas tempat tidur, menatap masa depan yang suram bagi putranya, yang juga ikut terjerat masalah keuangan. Pada bulan Agustus tahun 1888, John Stith Pemberton meninggal dunia akibat kanker lambung. Ia wafat tanpa pernah tahu
bahwa minuman yang ia racik di dalam laboratorium kecilnya akan menjadi minuman yang paling banyak dikonsumsi di planet ini. Ia tidak pernah melihat iklan-iklan raksasa di Times Square, atau bagaimana mereknya menjadi simbol kebahagiaan bagi jutaan orang. Pemberton meninggalkan dunia ini sebagai seorang apoteker yang kalah oleh rasa sakitnya sendiri, meninggalkan warisan yang ia ciptakan jatuh ke tangan orang lain. Kisahnya adalah pengingat yang pahit bagi kita semua, bahwa seringkali mereka yang menanam benih kesuksesan bukanlah mereka yang akan menikmati buahnya. Kejeniusan Pemberton telah memberikan dunia sebuah rasa yang abadi, namun harganya adalah hidupnya sendiri. Saat ini, saat kita memegang botol Coca-Cola yang dingin, mungkin kita perlu sejenak mengingat pria di balik resep tersebut. Seorang tentara yang terluka, seorang pecandu yang berjuang, dan seorang penemu yang kehilangan segalanya demi sebuah harapan yang kemudian menjadi sejarah dunia.